Mohon pendahuluan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini Ananda? Sebelumnya Ibu di sini ingin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sylvia Rahmi, bisa dipanggil Ibu Sylvi. Udah pada makan siang belum Ananda? Bagi Ananda yang belum makan siang, nanti kita bisa makan siang bersama ya. Masih semangat nggak untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah masih semangat. Semoga semangat ini bisa berlanjut sampai akhir pembelajaran ya. Baiklah Ananda, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penelitian sosial. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu penelitian sosial, di sini Ibu ingin menyampaikan dulu capaian pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang hakikat dari penelitian sosial. Hakikat dari penelitian sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis penelitian sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan ciri-ciri atau karakteristik dari penelitian sosial. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengelompokkan apa saja fungsi-fungsi dari penelitian sosial. Sorry Ananda, ini masuk pada poin yang terakhir. Yang B, C, yang D baru jenis. Baiklah Ananda, kita masuk pada poin pertama yaitu tentang hakikat dari penelitian sosial. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda semua. Pernah enggak di pikiran Ananda sering muncul pertanyaan ini apa, itu apa, mengapa itu terjadi, bagaimana proses terjadinya? Pernah enggak pertanyaan itu muncul? Nah, pertanyaan itu sering muncul di pikiran manusia. Manusia berusaha untuk mencari jawaban yang benar dan pengetahuan yang benar untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh manusia yaitu dengan dilakukannya Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ananda semua perlu kita ketahui penelitian dapat diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu research. Kegiatan inti. Research berasal dari dua kata yaitu re dan to search. Jadi, re itu dapat kita artikan sebagai kembali, sedangkan to search dapat diartikan sebagai mencari. Jadi, Ananda, penelitian itu ialah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari kembali tentang pengetahuan. Mencari pengetahuan. Nah, penelitian ini juga dapat diartikan dalam konteks sosial, bahwasannya penelitian itu ialah suatu kegiatan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Nah, perlu Anda ketahui bahwa penelitian sosial ini sangat berperan penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, di sini penelitian sosial juga dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Sujono Sukanto. Apakah Ananda pernah dengar Sujono Sukanto? Nama Sujono Sukanto? Dia sosiolog atau antropolog? Bagus, pada pintar ya, tepuk tangan semua. Sujono Sukanto mengatakan bahwa penelitian sosial ialah
kegiatan ilmiah yang dapat dianalisis secara sistematis, metodologis, dan harus konsisten. Yang mana dengan melakukan analisis tersebut dapat mengungkapkan suatu kebenaran dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia tadi. Nah, sampai di sini paham Ananda? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, coba Ibu tanya kepada Tia ya. Apa penelitian sosial Tia? Konsepnya apa Tia? Menurut Tia gitu, pemahaman Tia. Bagus, untuk tepuk tangan untuk Tia. Nah, benar yang dikatakan Tia, jadi penelitian itu pencaharian terhadap suatu masalah atau penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada poin kedua ya. Yaitu ciri-ciri dari penelitian sosial. Nah, Ananda semua, penelitian sosial ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan ia dengan penelitian lainnya. Yang mana ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat empiris. Anda pernah dengar kata empiris enggak? Tahu enggak konsep dari kata empiris? Nah, di sini Ibu jelaskan ya bahwa penelitian bersifat empiris itu ialah penelitian yang harus berdasarkan pada pengamatan dan pengalaman nyata. Data yang dikumpulkan harus berdasarkan fenomena sosial yang terjadi yang dapat diukur dan dapat diamati secara langsung. Nah, melalui pendekatan ini, peneliti bisa memiliki pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial yang terjadi. Nah, contohnya seperti ini Ananda. Jika kita ingin meneliti tentang kenakalan remaja, contohnya seperti tawuran antar pelajar, yang mana tawuran antar pelajar tersebut suatu fenomena yang sering muncul atau sering terjadi di masyarakat, bahkan kita sebagai pelajar sering merasakan kan, maka fenomena tersebut bisa diteliti atau bisa diamati. Pernah enggak Anda lihat tawuran antar pelajar tuh? Atau ada saudara yang terlibat? Pernah lihat ya? Jadi fenomena itu bisa diamati ya Ananda. Ada yang tahu ciri-ciri yang kedua? Ciri-ciri yang kedua yaitu penelitian harus bersifat teoritis dan praktis. Nah, Ananda perlu kita ketahui bahwa ilmu sosial tidak hanya mengembangkan teori-teori sosial saja, tetapi ada implikasinya terhadap praktis. Yang mana melalui teori-teori tadi kita dapat memahami dan menjelaskan fenomena sosial serta memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Contohnya seperti kalau kita melakukan penelitian tentang tawuran antar pelajar tadi, kalau kita menggunakan teori-teori yang ada di sosiologi, kita dapat menemukan bagaimana masalah itu terjadi, bagaimana solusinya. Melalui teori tadi masalah tersebut dapat diselesaikan. Paham Ananda? Nah, yang ketiga yaitu penelitian sosial harus bersifat kumulatif. Kumulatif di sini dapat diartikan bahwa ilmu sosial ini Ananda terus berkembang seiring perubahan masyarakat. Yang mana dengan penelitian kumulatif, penelitian sebelumnya bisa dijadikan sumber atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang mana penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi dan bisa mengembangkan ilmu atau teori-teori sosial selanjutnya. Yang terakhir yaitu harus bersifat sistematis. Nah, sistematis tadi kan udah Anda jelaskan bahwa penelitian itu harus terstruktur, terarah, dan tersusun secara rinci. Kita harus langkah demi langkahnya, step demi stepnya untuk melakukan penelitian, agar penelitian kita itu bisa dipahami dan bisa terlaksana dengan baik. Di sini ada pertanyaan Ananda? Sudah paham dengan ciri-ciri dari penelitian sosial? Coba kita ulangi, ada berapa ciri-ciri dari penelitian sosial? Apa saja itu? Wis, pada pintar ya, tepuk tangan untuk kita semua, pada semangat. Nah, masuk kepada fungsi dari penelitian sosial. Yang mana fungsi dari penelitian sosial ini ada 3, yaitu fungsi pengujian,
Pengujian di sini artinya bahwasanya penelitian tersebut berfungsi untuk mencari atau mengungkapkan suatu kebenaran, yang mana penelitian sosial ini menguji penemuan-penemuan yang sudah ada sebelumnya untuk bisa untuk bisa penelitian itu sudah bisa diuji kebenarannya gitu, keabsahannya udah ada gitu. Yang kedua yaitu fungsi dari penjagaan. Jadi Ananda, penelitian sosial ini berfungsi untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang belum pernah ada diteliti oleh seseorang atau jarang diteliti oleh seseorang. Jadi penelitian sosial ini mengisi kekosongan pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu penelitian sosial ini berfungsi development atau pengembangan. Ada yang tahu enggak apa fungsi penelitian sosial ini dalam bentuk pengembangan? Jadi Ananda, penelitian sosial ini mengembangkan pengetahuan atau membentuk pengetahuan yang baru dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dengan cara sempurna dan secara baik. Nah, itu merupakan fungsi dari penelitian sosial. Nah, Ananda masuk pada jenis penelitian. Nah, kita percepat aja ya Ananda. Jenis-jenis penelitian. Yang mana pernah dengar nggak penelitian kualitatif dan kuantitatif? Apakah Ananda pernah belajar dua penelitian ini? Jadi Ananda, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berdasarkan teknik pengumpulan datanya atau berdasarkan data pengumpulannya. Yang mana penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan, kualitatif adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengali makna terhadap fenomena tertentu. Yang mana penelitian ini menekankan pada kualitas data dan pada kedalaman data. Nah, siapa yang tahu jenis-jenis penelitian kualitatif? Ya, ibu ingatkan ada fenomenologi, apa lagi? Studi kasus, apa lagi? Deskriptif, bagus, apa lagi? Kalau kita menjelaskan tentang biografi orang tuh, itu penelitian apa? Tentang sejarahnya atau gimana? Itu jenis penelitian apa tuh? Biografi, bagus. Penelitian apa lagi? Historis. Nah, Ananda, penelitian kualitatif ini memiliki 3 teknik pengumpulan data. Ada yang tahu enggak apa saja? Bagus, apa lagi? Nah, pada pintar semuanya. Pada ingat ya pelajaran semester lalu. Nah, penelitian yang kedua yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu upaya atau cara yang dilakukan oleh seseorang yang mana pengumpulan data ini berdasarkan angka atau uji statistik. Yang mana kuantitatif ini lebih menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Ada yang tahu jenis penelitian kuantitatif? Ada survei, apa lagi? Eksperimen, apa lagi? Bagus, R&D, terus? Apa? PTK, bagus, apa lagi? Survei, nah bagus. Nah, jadi Ananda, teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu yaitu teknik survei tadi dan menyebarkan kuesioner atau angket. Kegiatan penutup. Nah, Ananda, itu materi kita hari ini tentang penelitian sosial. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, dapat Ibu simpulkan bahwa penelitian sosial tadi ialah suatu proses penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terarah melalui metodologis dan bersifat konsisten. Nah, ciri-cirinya ada 4 tadi yang Ananda: empiris, teoritis, kumulatif, dan sistematis. Fungsi penelitian sosial ada pengujian, penjagaan, dan pengembangan, dan jenis penelitian sosial yaitu kualitatif dan kuantitatif. Baiklah Ananda semua, Ibu harap pembelajaran ini bisa Ananda ulangi di rumah dan bisa dipelajari di rumah secara mandiri ya Ananda. Untuk itu, dengan pembelajaran hari ini, Ananda bisa mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih Ananda sudah datang
untuk kelas hari ini Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.